Kali ini kisah dan cerita membagikan kisah singkat mengenai mafia legendaris Lucky Luciano. Lucky Luciano. Mungkin lebih dari para pria lajang lainnya, Lucky Luciano telah memberikan wajah baru pada mafia. Dia meraup keuntungan yang sangat besar dari peredaran narkoba, beroperasi di luar perbatasan wilayah dan tidak terdeteksi. Dengan dibantu dukungan aliansi serta kesepakatan internasional, dan dikendalikan oleh Dewan Perwakilan. Seorang kolega dan teman lamanya, Meyer Lansky, pernah berkomentar tentang dia. Jika saja mereka menjadi presiden dan wakil presiden Amerika Serikat, mereka akan memerintah negara itu jauh lebih baik daripada para politisi idiot itu. Dikisahkan, Salvatore Luciano tiba di New York bersama orang tuanya pada usia 10 tahun, dan nyaris langsung bermasalah, karena pencurian dan pengedaran narkoba. Pada awal usia 20-an, dia bertemu dan menjadi pembimbing seorang imigran asal Polandia, yang bernama Meyer Suchowianski, yang lebih dikenal sebagai Meyer Lansky. Pada saat itu, Luciano adalah anggota suatu geng yang diketuai oleh Jacob C. Little Augie Organ, sebuah serikat dan pemeras tenaga kerja. Di geng ini Luciano meraih reputasi sebagai seorang penembak ulung. Tak lama kemudian Lansky pun ikut direkrut ke geng itu sebagai seorang ahli strategi di awal-awal masa Prohibition Amerika. Sekedar untuk diketahui, Prohibition di Amerika sendiri, dikenal sebagai The Noble Experiment, adalah masa mulai 1920 hingga 1933, ketika penjualan, pembuatan, dan penyebaran alkohol dilarang secara nasional seperti yang diamanatkan dalam amandemen ke-18 Konstitusi Amerika Serikat. Kembali ke cerita, tidak lama kemudian, sebelum akhirnya mereka berkembang, mereka mengalahkan geng Organ. Baru kemudian, Luciano dan bersama seorang sahabat yang dikenal dengan nama Vito Genovese, mencari berbagai peluang baru. Di sini, ternyata aturan Prohibition membuat mereka bertiga menjadi semakin berkuasa. Belakangan Luciano mengaku secara pribadi bahwa dia mengendalikan setiap seksi polisi New York, dan memiliki seorang kurir yang mengantarkan $20.000 setiap bulannya, kepada komisaris polisi Grover Awelan. Dia juga membeberkan tentang para koneksinya. Mereka dari kalangan politisi dan para bintang, yang ditemuinya di pesta-pesta serta berbagai pertemuan di Whitney Estate. Baik para politisi, bahkan para kandidat presiden, mendekati dia untuk mendapatkan pendanaan kampanye dan membantu saat pemilihan umum. Sedangkan orang-orang terkenal yang bergaya hidup mewah, mendekati dia untuk mendapatkan tiket Baseball World Series, atau sekedar mendapatkan wanita, narkoba, dan minuman keras. Meskipun bisa dibilang mendapatkan pencapaian yang cukup memuaskan, tapi masih ada satu penghalang besar menurut Luciano, mengenai asumsi kekuasaan yang mutlak, bagi penjahat yang memiliki kendali paling besar di New York, bahkan selama berkuasanya aturan Prohibition. Di masanya, ada dua bos mafia gaya lama, yaitu Salvatore Maranzano dan Giuseppe Masseria. Secara pribadi Luciano sendiri lebih menyukai Masseria, tapi dia segera berubah pikiran ketika Maranzano menyuruh Masseria untuk menangkapnya. Saat mereka berhasil menangkapnya, mereka menggantung Luciano dengan mengikat kedua ibu jarinya dan melakukan menyiksaan. Hal ini menjadi alasan terakhir Luciano untuk mengubah aliansinya. Sebuah luka sayatan melintang di wajahnya. Dari sebilah pisau yang dipegang oleh Maranzano, dibutuhkan 55 jahitan untuk menutup lukanya. Bagi Luciano, kejadian ini akan menjadi alasan yang tepat untuk membulatkan tekadnya. Dengan melakukan taktik pendekatan halus ala mafia, dia mengambil kepercayaan dari Maranzano. Kesepakatannya sederhana, posisi nomor 2 di perusahaan Maranzano menjadi miliknya jika Luciano membunuh Masseria.
Masseria ditembak ketika dia tengah makan malam di restoran Coney Island. Setelah Luciano, yang menemaninya makan malam pamit ke kamar mandi. Setelah kejadian itu Maranzano memproklamirkan diri sebagai Capo de Tutti Capi, pada pertemuan keluarga mafia New York. Dan menjelaskan keinginannya mempersatukan mereka semua di bawah satu atap, sebagai La Cosa Nostra. Tapi Luciano dan Lansky memiliki gagasan-gagasan yang lain. Beberapa bulan kemudian, 4 dari orang mereka, yang bertugas sebagai investigator pendapatan intern, tiba di markas Maranzano di Park Avenue. Mereka mendesak untuk bertemu dengan sang bos untuk melihat pembukuannya. Dan, saat itu juga Maranzano ditikam dan ditembak mati di dalam kantornya sendiri. Dengan penuh kemenangan, Luciano mengambil alih gagasan Maranzano. Dia mengukuhkan sebuah komisi, dikenal dengan National Crime Syndicate atau Sindikat Kejahatan Nasional. Pasukan pelaksananya adalah Murder Incorporated. Hasilnya, dapat dipastikan, dia menjadi bos dari segala bos. Walau pada akhirnya, meskipun dia dijebloskan ke penjara pada 1936, selama 25 hingga 50 tahun sebagai ganjaran atas 5 kejahatannya. Tapi dia terus tetap membangun kekuatannya. Karena, setelah Amerika Serikat terlibat dalam perang, pemerintah tetap membutuhkan bantuan dari Luciano, yang pertama untuk mengatasi sabotase dermaga-dermaga New York yang dikendalikan oleh mafia, dan penyerbuan ke Sisilia. Luciano menyetujuinya, tapi sebagai kesepakatannya, dia mendapatkan pembebasan lebih awal. Yaitu setelah perang berakhir. Kemudian para mata-mata dan penyabot pro-Mussolini dari Italia pun disingkirkan. Lalu mata-mata Jerman juga dibunuh secara diam-diam, dan ketika tentara Amerika mendarat di Sisilia, kesatuan-kesatuan militer tidak hanya membawa bendera Stars and Stripes-nya Amerika saja, tetapi juga bendera berlogo huruf L. Kelompok mafia sebagai pembuka jalan mereka di pulau itu, sekaligus untuk memastikan, bahwa para anggotanya mengendalikan keamanan kehidupan kota-kota dan desa-desa yang mereka lewati. Ketika pasukan Amerika bergerak ke bagian utara di pulau itu menandakan bahwa mereka sudah mengambil alih seluruh wilayah Sisilia. Dapat dikatakan, itu adalah kudeta Luciano yang terbesar. Dia dibebaskan lalu dideportasi ke Italia tahun 1945, setelah dia memberikan sumbangan yang sangat besar, untuk Partai Republik. Kata orang, dia mendapatkan manfaat yang besar dari sumbangan tersebut. Setelah beristirahat sejenak di Kuba, dia tinggal di Naples. Dari sana dia mengorganisasi komisi mafia di Sisilia, sama seperti yang pernah dibentuknya di Amerika. Dia juga mengubah keluarga-keluarga Sisilia menjadi pecandu narkoba, dan mengatakan bahwa dia telah mengukuhkan apa yang disebut French Connection, melakukan aliansi antara penanam marijuana di Turki serta penguasaan keluarga-keluarga Sisilia, juga membuat sistem alat pengolah data penjahat Korsika di Marseilles dan para importir dan pengedar di Amerika. Akhirnya hidupnya menggenapi julukannya, yaitu si Lucky Luciano. Dia meninggal pada tanggal 26 Januari tahun 1962 di Bandara Naples, setelah minum secangkir kopi. Menurut medis dia terkena serangan jantung tapi ada juga kemungkinan dia diracun. Kemungkinan lain, suatu skenario, yang tipikal, karena seharusnya Luciano saat itu akan menemui seorang produser film Amerika yang ingin memfilmkan kehidupannya, tapi di saat yang sama dilaporkan ada beberapa agen Interpol yang terus mengawasinya. Begitulah tentang Luciano si Lucky, yang kisah dan cerita rangkumkan untuk dinikmati.